Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabih. Semua yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun atau sebulan atau sehari atau sesaat atau melihat beliau, maka dia termasuk sahabat beliau. Maka inilah pengertian dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala untuk para sahabat. Dan disebabkan kedudukan ini yang diperoleh oleh sahabat, maka dari itu jika dia hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat, persahabatan dengan Nabi dia peroleh, apalagi jika dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun atau sebulan atau sehari atau sejam. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala berkata, pengertian sahabat sebagaimana kalian ketahui, pengertian yang benar adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam. Barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keislaman. Dia melihat Nabi sehingga walaupun dia tidak meriwayatkan darinya, yaitu dari Nabi, maka dia sahabat. Dia memperoleh kedudukan yang sangat agung ini, dan dia termasuk di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, jika kalian berinfak seperti satu bukit Uhud emas, maka tidak menyamai satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang mereka, dan tidak setengahnya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Insyaallah mereka semuanya berada pada kedudukan yang sangat agung ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, fahuwa min ashabih, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu siapa yang berteman dengan beliau setahun atau sebulan atau sehari atau sejam atau melihat beliau, maka dia termasuk sahabat beliau, yaitu walaupun dia melihatnya sekedar melihat dalam keadaan beriman kepada beliau. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah, dia memperoleh persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kadar persahabatan yang dia lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuknya persahabatan dengan Nabi, dia dianggap sebagai sahabat Nabi, tidak bisa tidak, dan sesuai dengan kadar persahabatan yang dia lakukan dengan Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang muhajirun. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah, dan mereka berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mereka berinfak dan seterusnya. Oleh karena itu mereka lebih utama daripada selain mereka, dan demikian seterusnya. Barang siapa yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah, walaupun salah satu dari mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat atau sebentar, maka dia termasuk sahabat dan dia memperoleh kemuliaan karena persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, lahu minas suhbati ala qadri ma sahibah wa kanat sabiqatuhu ma'ah wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadhrah. Untuknya persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar persahabatannya yang dia lakukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar keterdahuluannya bersama dengan Nabi, sesuai dengan kadar perbuatannya mendengar dari Nabi, dan sesuai dengan kadar perbuatan dia melihat Nabi. Fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarauh. Maka sahabat yang paling rendah persahabatannya dengan Nabi dari para sahabat, dia lebih utama daripada zaman orang-orang yang tidak melihat Nabi, walau laqullaha bijami'il a'mal, meskipun mereka bertemu dengan Allah dengan semua amalan kebaikan. Oleh karena itu sahabat yang paling rendah derajatnya tidak bisa disusul oleh tabi'in yang paling utama, walaupun dia membawa seluruh amalan-amalan dan berbagai macam kebaikan, dia tidak bisa menyusul sahabat terkait keutamaan ini. Sebab jika salah seorang dari kita berinfak seperti satu bukit Uhud emas, tidak menyamai satu mud mereka dan tidak menyamai setengahnya,
Maka bagaimanapun kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan-amalan, kita tidak akan bisa menyusul para sahabat. Jika sahabat berinfak 1 mud, lalu bagaimana jika sahabat mendermakan semua hartanya? Di antara para sahabat ada yang menginfakkan semua hartanya, di antara mereka ada yang menginfakkan setengah hartanya, di antara mereka ada yang membekali pasukan untuk berperang seperti Utsman radhiyallahu anhu, dan di antara mereka maka mereka mendermakan harta-harta mereka di jalan Allah. Ini berarti seandainya sahabat mendermakan 1 buah korma, atau mendermakan setengah mud, atau mendermakan apa yang dia dermakan, atau memberikan apa yang dia berikan, siapa yang setelah sahabat tidak akan bisa menyusulnya bagaimanapun dia berinfak? Keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 54, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah, Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ini mengenalkan kedudukan para sahabat. Kita semestinya mengetahui kedudukan mereka, dan kita mengetahui kadar mereka, bahwa mereka manusia yang paling utama setelah para nabi. Tidaklah manusia mengetahui setelah para nabi orang-orang yang seperti mereka di semua sejarah. Tidaklah manusia mengetahui orang seperti mereka terkait keimanan, keyakinan, keikhlasan, jihad, kedermawanan, dan pengorbanan. Sebab Allah membuka hati-hati dengan sebab mereka. Dengan sebab mereka negeri-negeri ditaklukkan. Dengan sebab apa yang mereka sampaikan dari Rasulullah SAW, umat bercahaya, dan dengan sebab jihad mereka agama dimenangkan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan dari kita semua pemuliaan dan semua penghormatan. Demi Allah, karena mereka kita mencintai, dan karena mereka kita membenci. Dari sinilah berasal penghormatan ahlu sunnah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlu sunnah berkata, barang siapa yang meremehkan 1 sahabat saja, maka dia orang zindiq. Meremehkan saja. Lalu bagaimana dengan mencela, mencemarkan nama baik dan mengkafirkan para sahabat? Barang siapa yang meremehkan 1 sahabat saja, maka dia orang Rafidah yang sangat jelek. Ini, wahai saudara-saudara kami, adalah kebenaran dan penjagaan terhadap kehormatan-kehormatan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak menjaga kehormatan-kehormatan mereka, sementara sungguh Allah meridai mereka? Bagaimana kita tidak menjaga kehormatan-kehormatan mereka,
sementara sungguh Allah menjanjikan untuk mereka surga. Bagaimana kita tidak menjaga kehormatan-kehormatan mereka, sementara sungguh Allah mensucikan mereka dan menempatkan mereka pada kedudukan yang sangat agung ini. Para sahabat mengetahui kedudukan yang agung ini, sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Para tabi'in mengetahuinya, dan ulama-ulama umat yang terdahulu dan belakangan mengetahuinya. Mereka mengetahui kedudukan para sahabat yang sangat agung ini. Yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh, orang-orang sesat, dan orang-orang zindik yang memusuhi para sahabat ini. Oleh karena inilah tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar, sedangkan tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Lalu bagaimana dengan orang-orang Muhajirin? Orang-orang Muhajirin tidak diragukan lebih utama daripada orang-orang Ansar. Oleh karena itu mencintai mereka adalah keimanan. Lebih lagi membenci mereka kemunafikan, lebih lagi. Bagaimana jika muncul kebencian dan permusuhan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, serta saudara-saudara mereka dari pemuka para sahabat, yaitu menurut para pengikut Ibnu Saba, Yahudi, Abdullah bin Saba lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Masya Allah, para pengikut Ibnu Saba, yaitu Abdullah bin Saba, orang Yahudi, sekolahan Ibnu Saba lebih utama daripada sekolahan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sekolahan Ibnu Saba berada di atas jalan orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij. Mudah-mudahan Allah memburukkan mereka. Mereka semua keluar dari sekolahan Ibnu Saba, yaitu orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij yang memberontak dan menentang Uthman. Dan setelahnya keluar dari mereka orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij. Oleh karena itu mereka adalah murid-murid Ibnu Saba semua, dan di atas madhab mereka, semoga Allah memburukkan mereka, Ibnu Saba mengeluarkan manusia-manusia Masya Allah beriman. Maka apakah di atas madhab mereka, mudah-mudahan Allah memburukkan mereka, Ibnu Saba mengeluarkan manusia-manusia Masya Allah beriman, sedangkan Muhammad tidak mengeluarkan seorang pun yang beriman kecuali 3 orang atau 4 orang atau 10 orang, berdasarkan yang dikatakan oleh orang-orang Rafidah. Mudah-mudahan Allah menghinakan mereka. Menurut orang-orang Rafidah, sahabat-sahabat yang lainnya selain 3 orang atau 4 orang atau 10 orang adalah orang-orang kafir. Padahal orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Muhammad SAW adalah orang kafir, sebab dia mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab di sana ada nas-nas yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah memuji para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum dan menjelaskan kedudukan-kedudukan mereka di sisi Allah, serta bahwasanya Allah benar-benar meridai mereka dan meridai siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik dan menjanjikan untuk mereka kebaikan, yaitu surga. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.